Jabatan Universitas Sanata Dharma tahun 2022. Sebelumnya perkenalkan saya Arif Irawan dan teman saya Anissa Syekarinasari. Saya Nadia Vicky Sabrina. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai teori belajar, model pembelajaran kognitivisme, dan kasus peningkatan kualitas. Selamat menyaksikan. Penerapan teori belajar behaviorisme, sosial kognitif, dan konduktivisme di dalam kelas. Teori behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Terdapat 3 ilmuwan yang memberikan teori mengenai behavioristik. Yang pertama adalah teori belajar menurut Ivan Petrovich Pavlov. Menurut teori Pavlov, belajar adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang kemudian menimbulkan reaksi. Untuk menjadikan seseorang itu belajar, haruslah memberikan syarat-syarat tertentu. Hal terpenting dalam belajar menurut teori Pavlov adalah adanya latihan yang terus-menerus agar menghasilkan perilaku yang terjadi secara otomatis. Yang kedua adalah teori belajar menurut Edward Lee Thorndike. Menurut Thorndike, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan oleh individu ketika belajar. Terdapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan tindakan. Teori yang ketiga adalah teori belajar menurut Burgos Frederick Skinner. Skinner menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh 2 hal, yakni antecedent, peristiwa yang mendahului perilaku, dan consequent, yaitu peristiwa yang mengikuti perilaku. Adapun penerapan teori behavioristik dalam kelas, yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Yang ketiga, saat guru melihat ada kesalahan, baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaiki. Yang keempat, guru memberikan banyak diri dan latihan agar terbentuk perilaku atau kebiasaan seperti yang diinginkan. Yang kelima, evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Yang keenam, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan baik dari sisi positif dan negatif. Teori kognitif sosial dikemukakan oleh Albert Bandura. Teori ini lahir berdasarkan kritik atas teori yang dikembangkan oleh ahli behavioristik. Menurut Albert Bandura, walaupun prinsip belajar cukup menjelaskan dan meramalkan perilaku, namun prinsip tersebut harus memperhatikan suatu fenomena yang diabaikan oleh paradigma behavioristik, yaitu manusia mempunyai kemampuan berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Bandura merumuskan teori belajar sosial dengan mengakomodasi kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Agar lebih mudah dalam memahami teori sosial kognitif dari Bandura, silakan amati gambar berikut ini. Gambar tersebut menjelaskan bahwa perilaku kognitif dan lingkungan saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku dan sebaliknya, faktor kognitif mempengaruhi perilaku dan sebaliknya, serta faktor lingkungan mempengaruhi kognitif dan sebaliknya. Semuanya saling mempengaruhi. Bandura menyatakan bahwa orang belajar perilaku melalui proses peniruan. Kita bisa meniru beberapa perilaku hanya melalui pengamatan terhadap perilaku model dan akibat yang ditimbulkannya. Proses belajar semacam ini disebut pembelajaran melalui pengamatan. Bandura menyebutkan 4 komponen dalam pembelajaran pengamatan, yaitu yang pertama, atensi. Sebelum melakukan peniruan, orang terlebih dahulu menaruh perhatian terhadap model yang akan ditiru. Yang kedua, ada retensi. Retensi ini setelah memperhatikan dan mengamati suatu model, maka pada saat lain anak akan memperhatikan tingkah laku yang sama dengan model tersebut. Yang ketiga, produksi. Agar bisa memproduksi tingkah laku, seseorang harus bisa memperlihatkan kemampuan motoriknya. Dan yang terakhir, yang keempat, motivasi. Setelah seorang melakukan pengamatan terhadap suatu model, ia akan mengingatnya dan diperlihatkan atau tidaknya hasil pengamatan tersebut bergantung pada kemauan atau motivasi yang ada. Terdapat beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan seorang guru dalam pembelajaran. Antara lain, yang pertama, meminta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka. Hal ini bisa melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Yang kedua, mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan, dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan ajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu
Hal ini untuk mengembangkan cara berpikir kritis siswa. Yang keempat, minta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Yang kelima, membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terbentuk. Dan yang terakhir, yang keenam, meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Teori belajar konstruktivisme yaitu memahami belajar sebagai proses pembentukan pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri melalui pengalaman belajarnya. Dengan kata lain, peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran sehingga tercipta pemahaman pada diri peserta didik. Sementara peran guru adalah memfasilitasi agar proses pembentukan pengetahuan oleh peserta didik berjalan dengan lancar. Terdapat dua tokoh yang menyampaikan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, John Piaget. John Piaget menyampaikan pengetahuan yang diperoleh peserta didik merupakan hasil dari konstruksi pengetahuan awal yang telah dimiliki dengan pengetahuan yang baru diperoleh melalui pengalaman yang dilaluinya. Dalam hal ini, peserta didik membangun pengetahuan secara individu dan internal. Pemahaman berkembang semakin kuat apabila selalu diuji oleh berbagai pengalaman baru. Yang kedua, Vygotsky. Vygotsky menyampaikan interaksi sosial merupakan faktor terpenting yang mendorong perkembangan pengetahuan seseorang, sehingga pengetahuan yang telah ada pada diri peserta didik akan lebih berkembang ketika mereka berinteraksi dengan lingkungan sosial budaya mereka. Penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran di kelas ada 6. Yang pertama, guru mendorong kemandirian dan inisiatif peserta didik dalam belajar dengan selalu menghargai gagasan dan mendorong peserta didik berpikir mandiri. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merespon, sehingga mampu membangun keberhasilan dalam melakukan pendidikan. Yang ketiga, mendorong peserta didik berpikir tingkat tinggi dengan memberikan suatu permasalahan menantang dan mendorong berpikir menghubungkan pengetahuan yang dimilikinya untuk mampu menganalisis solusi untuk memecahkan permasalahan. Yang keempat, melibatkan peserta didik secara aktif dalam diskusi dengan guru dan teman kelasnya, sehingga mereka mampu membangun pengetahuannya sendiri yang didasarkan atas pengalamannya. Yang kelima, melibatkan siswa dalam pengalaman belajar yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi untuk memecahkan masalah. Yang keenam, guru menggunakan sumber-sumber utama dan materi-materi yang interaktif. Model-model pembelajaran menurut prinsip konstruktivisme. Yang pertama adalah model pembelajaran jigsaw. Model ini memfokuskan siswa pada kelompok untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah dalam wadah grup. Yang kedua adalah model pembelajaran intuitif. Pada model ini, siswa didorong untuk belajar melalui keterlibatan aktif dengan konsep dan prinsip, serta guru mendorong siswa untuk memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan siswa untuk menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. Model yang ketiga yaitu Problem Based Learning atau PBL. Model ini berbasis konstruktivisme sebagai alternatif pembelajaran yang dapat memberikan ilmu dan pengalaman siswa untuk bekerja secara mandiri dalam membangun pengetahuan mereka sendiri dari permasalahan yang ada. Model yang keempat yaitu Project Based Learning atau biasa disebut PJBL. Teori konstruktivisme bisa dikatakan sebagai landasan teori dari model PJBL karena peserta didik harus menemukan sendiri suatu pemahaman dan pengetahuan yang didapat dan membangun pengetahuan tersebut secara kompleks dari proyek yang mereka lakukan. Yang kelima, model pembelajaran Discovery Learning. Discovery Learning adalah model pembelajaran yang melibatkan kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara kritis dan sistematis sehingga mereka dapat menentukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Model ini mengajarkan peserta didik untuk mengalami dan menemukan pengetahuannya sendiri. Rancangan solusi peningkatan motivasi pada peserta didik. Kasus yang pertama, Tania berusia 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Untuk mengatasi permasalahan ini, kita sebagai seorang guru seharusnya mencari tahu hal yang diminati oleh Tania. Setelahnya, guru mengarahkan Tania untuk menemukan hal yang Tania sukai dengan mencoba memberikan pengalaman secara langsung. Kemudian, membimbing secara bertahap untuk mengembangkan kemampuannya. Dengan adanya arahan dari guru, harapannya Tania akan menjadi terampil dengan kemampuan yang dimiliki. Setelah mempunyai kemampuan, guru meyakinkan Tania bahwa dia bisa sukses jika bisa berusaha dan konsisten dalam mencapai apa yang Tania cita-citakan. Kasus yang kedua, Samuel berusia 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Untuk mengatasi permasalahan ini, sebagai guru harus memotivasi Samuel agar selalu berpikir positif bahwa usaha keras yang dilakukan akan membuahkan hasil yang baik. Guru mengarahkan dan memberikan contoh secara langsung untuk tidak selalu menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi.
Dengan bimbingan secara terus-menerus, diharapkan Samuel mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kasus yang ketiga, Sandra berusia 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Untuk menyelesaikan masalah ini, sebagai seorang guru sebaiknya mengetahui alasan yang melatar belakangi Sandra meremehkan teman-temannya, kemudian meminta Sandra untuk membayangkan posisi teman yang diremehkan dan mengintrospeksi dirinya. Setelah itu, guru membimbing langsung secara berkelanjutan agar mengembangkan pola pikir yang positif, sehingga harapannya Sandra dapat membangun komitmen dalam menghargai setiap keterampilan dari teman-temannya. Kasus yang keempat, Robert berusia 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Kita tidak dapat menghubungi orang tuanya. Untuk mengatasi masalah ini, sebagai seorang guru mengajak Robert untuk berdiskusi untuk mengetahui harapan yang ingin dicapainya, kendala yang dihadapinya dan hal yang ia minati. Selanjutnya, guru membimbing secara bertahap agar menumbuhkan minat pada hal yang disukai, kemudian mengarahkan untuk menekuni bidang yang diminati. Selain itu, juga berkomunikasi dengan bibinya untuk bekerja sama dalam mendukung dan mengarahkan minat Robert, sehingga harapannya Robert memiliki semangat untuk menunjukkan minatnya di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Pesan terakhir dari kelompok kami, teruslah berkarya Dan terus bergerak untuk kemajuan pendidikan Indonesia.